produk gadget pasti sudah melalui beberapa tes sebelum dipasarkan. Kayak di salah satu pabrik perangkat tablet pintar buatan dalam negeri di kota Semarang, Jawa Tengah. Uji cabut pasang konektor kabel pengecasan yang sudah menggunakan tipe C ini. Dengan mesin plug live tester ini, pengujiannya gak cuma sekali dua kali aja, tapi sampai 5.000 kali. Dilanjutkan sama pengujian drop test dengan mesin setinggi 20 cm. Dilakukan terus berulang sampai 5.000 kali juga. Terus ada pengujian suhu dan kelembapan non-stop selama 48 jam. Gawai diuji pada suhu sampai 69 derajat Celcius dan tingkat kelembapan udara sampai 90% lebih. Bisa kelihatan apakah produk tablet pintar tetap bisa difungsikan pada keadaan ekstrim sekalipun. Keren! Kak Tenggo kenapa? Kak Tenggo udah selesai kan ngotong bawangnya? Udah, Nyil. Terus kenapa ngasih nangis? Tuh lihat dong talenannya. Aduh. Nah, kok Kak Tenggo pakai tag sih? Iya, bisa aku lihat di sosmed orang motong pakai tape, ya udah aku tiruin. Aduh, aku bingung banget dah sama tingkahnya Kak Tenggo nih. Layar sentuh yang luas, daya tahan baterai yang lebih lama, dan bisa dipakai untuk berbagai aplikasi bersamaan alias multitasking. Banyak orang menyebutnya si komputer portable. Ini dia perangkat komputer tablet pintar alias tab. Bukan sembarang tab biasa loh. Bisa dipasang 2 kartu perdana langsung. Internetan kencang dengan kecepatan 4G. Harganya lumayan terjangkau untuk di kelasnya. Dan yang paling penting, tab ini asli dibuat oleh tangan-tangan anak bangsa. Buat masuk ke pabriknya nggak boleh sembarangan, ada aturannya. Protokol kesehatan sudah pasti dicek. Nggak lupa pakai pakaian khusus. Ini dia baju anti listrik statis. Dibuat untuk mengurangi aliran listrik yang ada pada tubuh manusia, supaya bisa menghindari kerusakan pada produk elektronik yang sedang dirakit. Kenalin nih, Ejen Unyil dari Semarang. Karisha bakal ngeliat langsung proses di pabriknya nih, come on! Di jalur produksi ini, proses perakitan dimulai dari memasang berbagai komponen. Seluruh komponen akan disambungkan satu persatu ke papan sirkuit ini, mulai dari kamera, tempat SIM card, kabel antena untuk sinyal GSM, Wi-Fi, dan GPS. Plus 4 buah speaker untuk menghasilkan suara yang lebih jelas dan menggelegar. Semua komponen kecil ditempel dan disatukan dengan kabel-kabel fleksibel. Biar bisa beroperasi, tab ini dilengkapi baterai sebesar 6.200 mAh yang bisa tahan sampai 6 jam pemakaian. Baterai jenis lipolimer ini dipilih karena dikenal punya bentuk yang tipis dengan daya simpan yang besar. Biar bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, perangkat tab diinstal sistem operasi Android. Next, tabnya harus diuji dulu nih. Uji kekuatan penangkapan sinyal untuk memastikan tidak ada masalah sinyal. Dan masih ada 33 fungsi yang perlu dicek bergantian. Mulai dari fungsi layar, fungsi kamera, fungsi pengaturan, aktivasi SIM card dan kartu memori, dan masih banyak lagi. Halo Kak, aku mau tanya-tanya sesuatu dong tentang produk ini. Sebelumnya ini lagi ngapain ya? Cek ampere. Cek ampere itu cek arus listrik yang mau cas Ya? itu normal apa tidak. Nah, kalau di sini tidak normal, di bawah standar kita, jadi mungkin bisa lebih dari 2,5 jam. Kalau pengecasan. lebih atau kurang dari itu berarti itu sudah tidak normal Iya. ya? Oh begitu. Kalau dari pertanyaan di netizen luar itu, ada perdebatannya adalah cara charging yang benar tuh gimana sih? Yang pertama pasti bawa adaptor dan kabel cas original. Terus yang kedua, sebisa mungkin kita 100% baru dicabut. Sebenarnya kalau ditinggal untuk ngecas tinggal tidur bagaimana? Kita sudah ada fitur cutting off cas, tapi alangkah baiknya kalau memang tidur off saja. Oh, lebih baik Tidak dicabut dicas saja. Oh begitu.
Gimana? Kejawab dong pertanyaan seputar baik tidaknya proses pengisi daya baterainya. Satu lagi pesan Unyil. Jangan pernah isi daya ponsel pintar kalian saat sedang digunakan bermain game berat sampai suhunya panas. Bakal cepat ngurangin umur baterainya. Sebelum di packing, pengecekan data akhir mulai dari nomor email, Bluetooth, Wi-Fi, sampai serial number harus benar-benar di double cross check. Produk tab pintar ini sudah siap dikirim ke konsumen. Aduh, gelap banget lagi. Tinggal terangin aja ke Tenggo. Ini udah paling terang, Nyil. Nah, kalau itu mah tanya ke Tenggo yang bermasalah. Enggak, mataku baik-baik aja kok. Kayaknya harus ganti HP deh yang lebih gede. Ah, itu mah biar ke Tenggo beli HP baru aja. Nggak gitu. Tapi emang bener, Nyil. Tapi tahu nggak Kak Tenggo? Ada loh smartphone yang besarnya lebih besar dari smartphone, tapi nggak lebih besar dari tablet. Wah, apa tuh, Nyil? Namanya tablets. Tablets. Iya, besarnya 5-7 inch. Lumayan loh. Tapi emang kalau handphone biasa tuh lebarnya seberapa, Nyil? Nah, kalau handphone biasa itu cuma nggak lebih dari 5 inch Kak Tenggo. Terus kalau tablets? Kalau ke tablets lebih dari 7 inch Kak Tenggo. Wah, berarti tablets ini cocok nih buat Kak Tenggo. Ayo, Nyil, kita beli, Nyil. Ayo Kak Tenggo. Ayo, let's go. Pengguna gawai seperti ponsel pintar memang nggak bisa lepas dari berbagai aktivitas di kehidupan sehari-hari. Selalu hadir dan dibawa kemana saja, kapan saja, setiap hari. Tapi pada tahu nggak, berdasarkan data yang diteliti oleh jurnalis kesehatan dari Seattle Times, ada lebih dari 25.000 bakteri menempel pada ponsel. Bisa dibilang gadget lebih kotor daripada bakteri yang ada di dudukan toilet. Nggak usah panik dulu. Ada kok caranya supaya gawai kita tetap bersih dan higienis. Catat ya. Membersihkan perangkat elektronik jangan pakai siraman air langsung. Bukannya bersih, yang ada malah rusak. Tisu basah beralkohol ini bisa menjadi alternatif paling praktis. Dilap merata ke seluruh permukaan ponsel dan keringkan. Bisa juga dengan semprotan disinfektan yang mengandung alkohol. Disemprot merata ke permukaan ponsel dari jarak 20 cm, lalu keringkan dengan lap microfiber. Untuk area sulit terjangkau, amannya bisa pakai cairan alkohol 70% bersama dengan cotton bud untuk membersihkan lubang speaker dan lubang charger. Alkohol mudah menguap sehingga tidak menyisakan reaksi berbahaya ke perangkat elektronik. Biar fungsi gawai makin maksimal, Unyil punya beberapa trik nih. Simak ya. Mau taruh ponsel di meja sambil nonton, tapi baterai lowbat? Gampang, tinggal pakai paperclip aja. Masukkan ujung kabel dan jepit seperti ini. Ponsel bisa langsung dicolok sekaligus jadi dudukan. Udah di set full, tapi kok suara speaker masih kurang kenceng atau malah makin cempreng gak jelas? Pakai ini aja. Siapkan 2 paper cup bekas dan karton gulungan tisu. Lubangi karton gulungan tisu sesuai ukuran ponsel. Dan lubangi sisi paper cup seukuran lingkar gulungan tisunya. Sambung jadi satu seperti ini. Ini dia speaker tambahan. Suara jadi makin kencang dan nyaring. Mau nonton rame-rame ala bioskop pakai ponsel kalian? Bisa. Ini dia proyektor kardus. Dibuat dari kardus bekas, kaca pembesar, dan lem tembak. Lubangi kardus ukuran kaca pembesar, lalu tempel dengan lem. Letakkan ponsel di dalam kardus sambil layar menghadap ke arah kaca pembesar. Atur jarak fokus dengan menggeser-geser ponsel dengan kaca pembesar sampai hasilnya terlihat jelas. Biar mirip kayak bioskop, suasana ruangan dipastikan gelap total ya. Indonesia ekspor limbah ke luar negeri. Bukan sembarang limbah. Yang diekspor adalah limbah tongkol jagung. Masuk sebagai 10 besar penghasil jagung terbesar di dunia. Indonesia punya banyak tongkol jagung yang belum banyak dimanfaatkan.
Meski hasilnya banyak, makan jagung buat konsumsi sehari-hari gak terlalu populer buat mayoritas orang Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia, seperti di Madura, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi, menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung pipil kayak gini jarang dijadikan makanan pokok. Lebih banyak digunakan untuk pakan ternak atau jadi bahan snack jagung. Like this one, stik jagung yang renyah. Bikinnya gak pakai digoreng loh. Tepung jagung yang diproses sampai jadi padat, dibentuk panjang-panjang jadi kayak tali. Dipotong-potong sepanjang 7 cm. Baru deh kadar airnya dihilangkan dengan cara di oven. Lebih aman dan lebih sehat daripada digoreng pakai minyak. Hasilnya snack jagung renyah buat cemilan santai di rumah. Jagung berkualitas dihasilkan dari bibit yang unggul. Di lahan pertanian biasanya ada 3 jenis jagung yang ditanam. Ada jagung manis untuk konsumsi, jagung untuk pakan ternak, dan jagung yang ditanam khusus untuk pembenihan. Jagung yang sudah dipanen langsung dikirim ke bagian sortir manual untuk dibersihkan. Next, jagung diarahkan ke pengeringan untuk mengurangi kadar air hingga 25%. Jagung yang sudah agak kering dipipil secara otomatis menggunakan alat pemipil. Ada loh Kak Tenggo, limbah yang digunakan untuk jadi pakan ternak. Hah? Limbah organik ya Nyil ya? Betul Kak Tenggo. Limbah organik macam apa tuh Nyil? Itu limbah organik yang terbuat dari makanan kebiasaan Kak Tenggo waktu tahun baru. Tahun baru? Daging Nyil. Ih, jagung loh Kak Tenggo. Oh iya, tapi kan sayang banget Nyil kalau jagung mending dijadiin jagung bakar atau jasuke. Itu kan kesukaan Kak Tenggo banget. Nih, bukan gahan yang itunya Kak Tenggo. Nah, terus bagian apaan Nyil? Bagian yang satu ini. Langsung aja kita lihat liputannya. Check it out. Produksi jagung pipil menghasilkan limbah berupa tongkol. Limbah kayak ginilah yang dimanfaatkan Kak Arif Asatar, warga Nganjuk, Jawa Timur untuk menghasilkan cuan. Masyarakat setempat menyebutnya janggal jagung. Di sini tongkol jagung diolah jadi serbuk untuk campuran pakan ternak. Digunakan sebagai pakan ternak karena mengandung protein tinggi yang baik untuk hewan ternak. Pengolahan limbah tongkol jagung hanya menggunakan teknologi sederhana loh. Tongkol jagung digiling menggunakan mesin crusher. Kapasitas mesin ini hingga 1 ton loh per jam. Wih, banyak ya. Hasil gilingan siap dijemur selama 6-8 jam agar kandungan airnya berkurang. Tongkol jagung kering dimasukkan ke dalam karung untuk selanjutnya dipres dan siap dikirim. Dalam sehari dibutuhkan sekitar 10 ton tongkol jagung untuk produksi. Biasanya limbah tongkol jagung ini diambil dari tempat produksi pemipilan jagung. Ada juga yang berasal dari petani dan warga sekitar. Hasilnya nggak kaleng-kaleng loh. Dari yang asalnya cuma limbah, berbuah jadi pundi-pundi rupiah. Bahkan omsetnya mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Janggal jagung milik Kak Arif ini pemasarannya gak cuma di Indonesia saja loh. Sudah diekspor hingga ke negeri Sakura Jepang dan negeri ginseng Korea. Janggal jagung yang layak untuk ekspor itu ciri-cirinya yang pertama berwarna putih, tidak berjamur, kadar airnya 20-25%, kemudian tidak ada benda asing maksimal 5%. Di Jepang dan Korea, janggal jagung ini biasanya dimanfaatkan untuk campuran bahan pakan ternak dan untuk media tanam jamur. Walaupun usaha ini terbilang masih seumur jagung, tentunya bukan tanpa hambatan ya. Kesulitan demi kesulitan pastinya kerap dijumpai. Oke, kendala di usaha ekspor janggal jagung ini itu utamanya di ketersediaan bahan baku. Karena yang pertama ini masyarakat kurang mengetahui bahwasanya janggal ini bisa diolah. Jadi kebanyakan dibakar, dibuang. Padahal itu bisa dimanfaatkan, digiling seperti yang kita lakukan. Pemanfaatan limbah tongkol jagung di Indonesia memang belum banyak.
Tapi penelitian untuk menambah nilai dan manfaat tongkol jagung terus dilakukan. Like this one, sunblock dari tongkol jagung. Kalau keinget jagung, jadi kepikiran sama popcorn yang di bioskop itu loh Nyil, yang baunya semerbak. Makanya nih Kak Tenggo langsung beli popcornnya. Tapi jangan lupa sama gonggolnya ya Kak Tenggo. Oh iya, katanya bonggol jagung bisa jadi pakan ternak juga ya Nyil ya? Betul Kak Tenggo. Selain itu, gonggol jagung bisa jadi biomasa. Biomasa? Apaan tuh Nyil? Itu loh Kak Tenggo, sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Oh gitu. Tapi kalau di Indonesia udah dimanfaatkan belum Nyil? Udah ada Kak Tenggo. Pembangkit listrik dari gonggol jagung sudah diterapkan di Gorontalo sejak tahun 2014. Wah, keren banget ya. Iya kan Kak Tenggo? Semoga bonggol jagung bisa bermanfaat ini buat masyarakat di Indonesia. Pasti bisa Indonesia Kak Tenggo.